Assalamualaikum, kembali lagi di Matking Privat. Kali ini kakak akan membahas untuk bab hidrolisis garam ya. Saya ambil dari soal-soal penilaian harian. Kalian bisa buka buku Intan Pariwaranya, halaman 37. Saya akan bahas isai untuk room B. Nomor 1, NH4Cl dalam 200 ml. Ya, diketahui volume 200 ml. pH-nya adalah 5. Apabila nilai Kb-nya 10 pangkat min 5, berapakah masanya? Ya, yang ditanya adalah massa NH4Cl. Kita harus tahu dulu ya, bahwa NH4Cl ini adalah garam bersifat apa? Berion menjadi NH4+ dan Cl-. NH4+ itu adalah basa lemah, sedangkan Cl- itu adalah asam kuat. Maka ini garam bersifat asam. Ya, karena garam bersifat asam, maka nanti rumusnya apa, Dek? Rumusnya adalah H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali dengan M+. Ya, jika pH-nya 5, maka nanti H+-nya itu adalah 10 pangkat min 5. Kw-nya 10 pangkat min 14. Kb-nya adalah 10 pangkat min 5. Nanti M+-nya ketemu. Gitu ya. Saya akan temukan M+ dulu di sini. Kedua ruas saya kuadratkan, maka ruas kiri menjadi 10 pangkat min 10 dikali dengan 10 pangkat min 5 dibagi dengan 10 pangkat min 14 sama dengan M+. Oke ya, maka 10 pangkat min 1 ini ketemu M+, saya masukkan ke sini. Ini M+, ya. M+, M kationnya ketemu 10 pangkat min 1M. Berapakah M garamnya? Ternyata koefisiennya masing-masing 1 ya. Maka 1 per 1 dikali M+. Konsentrasinya sama, 10 pangkat min 1. Nah, setelah itu kita bisa mencari massanya. M sama dengan gram dibagi mR dikalikan 1000 dibagi volume dalam bentuk mili. 0,1 sama dengan gram. mR-nya berapa, Mbak? mRNH4Cl. mRNH4Cl berapa ya? Iya, dikalikan 1000 dibagi volumenya 200. Ya, 1000 bagi 200 itu 5 ya. Maka nanti gram adalah 0,1 dikalikan 53,5 dibagi dengan 5. Ya, hasilnya itu adalah 1,07 gram. Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Saya lanjutkan ke soal nomor 2. Diketahui Kb NH3 itu adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5, sedangkan Ka-nya itu adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Berapakah pH amonium asetat? CH3COO NH4 yang konsentrasinya 0,05 M. Coba kita cek ya, ini berion jadi apa, Mbak? CH3COO- dan NH4+. Ya, CH3COO- itu adalah sisa asam lemah, NH4+ itu adalah sisa basa lemah. Nah, karena kedua-duanya berasal dari sisa lemah, maka garam ini terhidrolisis total. Jika terhidrolisis total, maka yang berpengaruh adalah nilai Ka dan Kb-nya. Nah, di sini Ka dan Kb-nya ternyata sama, Dek. Ka sama dengan Kb. Maka nanti pH-nya adalah 7, begitu. Mereka adalah garam netral. Oke, kita akan menggunakan perhitungan ya, begini. H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali dengan Ka. Ya, 10 pangkat min 14, Kb-nya itu adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5, Ka-nya itu juga sama kan? 1,8 kali 10 pangkat min 5, hilang. Gitu. 10 pangkat min 14 di akar berapa? 10 pangkat min 7. Nah, pH-nya jadi berapa, Mbak? pH-nya 7, begitu. Oke, begitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. NH42CO3 akan mengalami hidrolisis. Saya ionkan dulu ya. NH42CO3 itu terion menjadi 2NH4+ dan CO3 2-. NH4+ adalah sisa basa lemah ya.
Sedangkan CO3 2- juga sisa asam lemah, maka ini garam yang terhidrolisis total. Nah, maka garam amonium karbonat ini merupakan garam yang mengalami hidrolisis total. Bagaimana reaksi hidrolisisnya? Seperti ini deh. NH4+ ditambah dengan H2O. Nah, ini kan H2O adalah H plus OH- ya. Begitu. Nanti plusnya bereaksi dengan negatif. Maka nanti hasilnya adalah NH4OH. Nah, ditambah H plusnya lepas. Begitu. Untuk yang CO3 2- ditambah dengan H2O sama saja deh. Ini kan melepas menjadi H plus dan OH-nya. Nah, nanti CO3 2- bereaksi dengan plus. Negatif bereaksi dengan positif ya. Kayak gini, H plus bereaksi dengan CO3 2-. Lalu kita silang deh. Sini 2, sini jadi 1 ya. Maka hasilnya adalah H2CO3 ya. Lalu OH-nya lepas, melepas OH-. Kita setarakan dulu. Di sini kan negatif 2, maka sini masukkan 2. Kita setarakan ya. H-nya itu 1 ditambah 2 ya. 2 tambah 2 itu 4, maka sini kasih 2. Oke, inilah reaksi hidrolisis untuk amonium karbonat. Melepas H plus dan melepas OH-, terhidrolisis total. Begitu ya. Nomor 4. pH larutan yang diperoleh dengan mencampurkan 50 ml asam etanoat 0,2 m. Asam etanoat itu nama lain dari asam asetat ya, CH3COOH 50 ml 0,2 m. Dengan kalium hidroksida KOH ya, 50 ml 0,2 m. Ya, menjadi apa ini? CH3COOK dan H2O. Ya, kita lihat ini adalah asam lemah, ini adalah basa kuat. Maka garam yang terhidrolisis parsial sifatnya basa. Oke, kita akan mencari mula-mula reaksi sisa. Syaratnya garam itu dua-duanya habis ya. Kita lihat ya, 50 dikalikan 0,2 itu adalah 10 ya, 10 milimol. Ini juga ya, 10 milimol. Ini dalam keadaan mula-mula, belum kebentuk. Ini habis, ini juga habis. Ya, ini sifat garamnya, dua-duanya habis, hanya bersisa mol garamnya. Ya, karena garam bersifat basa, maka nanti rumusnya adalah OH- sama dengan akar KW per Ka dikali dengan M-. KW-nya itu adalah 10 pangkat min 14. Ka-nya itu 2 kali 10 pangkat min 5. Berapa nilai M-, kita cari ya. Gini. CH3COOK terion menjadi CH3COO- dan K+. Inilah yang disebut dengan M-, M anion. Ya, saya akan mencari dulu M garamnya. Rumusnya adalah mol dibagi dengan volume total. 10 milimol dibagi volume totalnya ya, 50 tambah 50. Itu 100. Ya, jawabannya 0,1 M. Berapa nilai M-nya? Ya sama aja, 1 per 1 dikali 0,1. Jawabannya 0,1 M. Oke ya, saya masukkan di sini 0,1 M. Ya, lalu hasilnya berapa dek? 1 ini hilang, ini min 4 ya. Ini hilang, sini min 10 ya. 1 dibagi 2 itu adalah setengah ya. 0,5 kali 10 pangkat min 10 atau 5 kali 10 pangkat min 11. Akar 5 itu adalah 2,23 ya. 2,236 kali 10 pangkat min 5,5. Karena ini adalah OH, maka saya akan mencari POH dulu. POH-nya itu adalah 5,5 min log 2,236. Nanti pH-nya adalah 14 kurangi POH. 14 dikurangi 5,5. Itu 8,5 ya, Dek. 8,5 plus log 2,236. Saya hitung dulu ya. Ya, hasilnya adalah 8,849 ya. Ya, tinggal kalian bulatkan saja.
Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 5. Besarnya OH- dalam 200 ml larutan yang mengandung 16,2 gram kalium sianat adalah, gitu ya, ditanya OH- ya. Ya, saya harus tahu dulu nih, KOCN itu terion jadi apa, Mbak? K+, dan OCN-. Nah, ini adalah basa kuat, ini adalah asam lemah, begitu ya. Karena basa kuat dengan asam lemah, maka ini garam bersifat basa. Ya, garam bersifat basa itu rumusnya adalah OH- sama dengan akar KW per Ka dikali dengan M-. Ya, kita masukkan akar 10 pangkat min 14, Ka-nya itu adalah 10 pangkat min 6, M-nya berapa? M- sama dengan M garamnya ya di sini ya. Kenapa? Karena anionnya itu koefisiennya 1, maka nanti sama saja dengan M garamnya. Saya akan mencari konsentrasi garamnya dulu aja. Rumusnya adalah gram per mr dikalikan 1000 dibagi dengan volume. Begitu ya. 16,2 dibagi dengan mr-nya nanti kita hitung. 1000, volumenya 200. Ya, kita hitung ya. Ya, mr-nya adalah 81 deh. 16,2 dibagi dengan 81, 0,2 dikali dengan 5 ya. Hasilnya adalah 1. Ini konsentrasinya. Saya masukkan 1. Nah, maka akar 10 pangkat min 14 dibagi dengan 10 pangkat min 6 itu adalah 10 pangkat min 8. 10 pangkat min 8 kalau kita akar menjadi 10 pangkat min 4. Ya, inilah nilai OH-nya. Oke ya, untuk room B kita bahas 5 soal terlebih dahulu. Semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham. Simak videonya ya, kita saling sharing bersama. Jangan lupa belajar terus ya, Dik ya. Assalamualaikum.